Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti,
atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi yang bersuka cita katakan shalom. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Siap menyembah Tuhan, amin. Amin. Haleluya, mari kita naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu. Berikan tepuk tanganmu, sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Katakan bersama, Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. ada kasih, Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan, yang bersuka cita bersama, kita menari bersama-sama, haleluya. Amin. Mari goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri, come on. Hey, 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 haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang hidup. Bersama-sama dengan sukacita surga, katakan, Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Kami mau terus ngalamin hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan bagi setiap kami ya Bapa. Engkaulah iman kami Yesus. Pagi hari ini kami mau katakan terima kasih ya Tuhan.
tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari sama-sama angkat suaramu, kita mau katakan, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari lebih lagi sama-sama katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, oh, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, selalu bersama kami, Yesusku. Mari angkat suaramu sembah Dia pagi hari, akan ucapan syukurmu. Sembah, sembah Dia, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh,
Kami mau terus ngalamin hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan bagi setiap kami ya Bapa. Engkaulah iman kami Yesus. Pagi hari ini kami mau katakan terima kasih ya Tuhan. Tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari sama-sama angkat suaramu, kita mau katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari lebih lagi sama-sama katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, oh, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, selalu bersama kami, Yesusku. Mari angkat suaramu sembah Dia pagi hari, akan ucapan syukurmu. Sembah, sembah Dia, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh,
बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berdoa biarlah setiap kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita hari-hari ini. Apapun yang terjadi saudara di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita tetap mau berkata Tuhan itu baik. Baik saudara, sebelum kita mulai mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kalau pada hari ini kembali kami dapat beribadah kepadamu secara online, Tuhan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang dapat membatasi kasih Tuhan dengan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mau belajar tentang kebaikan Tuhan. Biarlah hari ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, iman kami boleh dikuatkan, pengharapan kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri buat kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah kasih sayang-Mu buat kami. Berbicaralah buat kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan menolong setiap kami, untuk setiap kami memperoleh hikmat dan pengertian lewat apa yang kami dengar. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami boleh menerima kemerdekaan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dan di dalam satu nama-nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini saya ditaruhkan Tuhan untuk berbicara tentang yang namanya for all the time God is good. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 118 ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kalau kita terus bersyukur kepada Tuhan, apapun keadaan yang kita alami, karena kita tahu kita punya Tuhan yang baik, karena kita tahu kita punya Tuhan yang kasih setianya untuk selama-lamanya ada di dalam kehidupan setiap kita. Tapi seringkali banyak dari kita, banyak dari anak-anak Tuhan, banyak dari orang-orang Kristen gagal paham tentang yang namanya kebaikan Tuhan, tentang yang namanya the goodness of God. Kita seringkali berpikir waktu semuanya baik-baik saja, waktu semua sesuai dengan harapan kita, waktu semua sesuai dengan apa yang kita mau, kita baru berkata bahwa Tuhan itu baik. Tetapi waktu kita mengalami hal yang di luar yang kita mau, mungkin mengalami hal yang tidak baik, mengalami hal yang tidak kita mau, mengalami hal yang tidak kita harapkan, kita sulit untuk berkata bahwa Tuhan itu baik. Saudara, saya mau katakan apapun keadaan kita, saudara, Tuhan itu baik. Mungkin saat ini kita ngalamin hal yang tidak baik, tetapi percayalah Tuhan sanggup turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk menjadikan hal itu kebaikan buat setiap kita. Seringkali saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita gagal paham tentang kebaikan Tuhan. Kita salah mengerti tentang yang namanya kebaikan Tuhan. Saudara, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, tetap taruh di dalam hati kita bahwa kita punya Tuhan yang baik. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Taste and see that the Lord is good. Saudara, firman Tuhan waktu saya renungkan saudara, kenapa dikatakan kecap dulu baru saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Saudara, Tuhan katakan bahwa waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, kita baru bisa mengerti
saudara, bahwa itu adalah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, saudara, sulit untuk kita mengerti bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Tapi kalau sejak dari awal kita sudah tidak bisa melihat bahwa hal itu kebaikan Tuhan, sulit buat kita mengerti bahwa hal itu adalah kebaikan Tuhan. Saudara, saya punya sebuah kesaksian. Saya lahir dari sebuah keluarga, dari mami saya, saudara, oma saya, saudara, waktu opa umur 36 tahun, opa udah meninggal. Opa meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Saya ingat karena oma ibu rumah tangga biasa, bahkan sampai dia harus tinggal di garasi rumah saudaranya, saudara. Oma gak bisa kerja apa-apa, bahkan anak-anaknya ada yang dia masukin asrama karena miskin dan tidak sanggup untuk membiayai anak-anaknya. Saya ingat waktu oma cerita, dia saat itu dia menjadi buruh cuci pakaian, saudara, di sebuah gereja, saudara, di sebuah gereja Katolik, saudara. Dia mencuci baju-baju pastor, saudara. Waktu saya dengar cerita-cerita dari oma saya, saudara, saya merasa kasihan sama oma saya. Saya bertanya di dalam hati saya, Tuhan, kenapa Tuhan jahat begitu? Kenapa Tuhan ambil opa waktu anak-anaknya masih kecil? Kenapa Tuhan ambil opa? Terus oma gak punya apa-apa, oma begitu miskin. Itu yang ada di dalam hati saya waktu saya masih kecil. Saya belum mengerti, saudara. Tetapi waktu sekarang saya sudah tumbuh dewasa. Saya melihat kebaikan Tuhan, saya melihat pertolongan Tuhan, saya melihat kesetiaan Tuhan di dalam hidup saya. Waktu saya merenungkan cerita oma saya ini, saya bersyukur, saudara. Bahkan sebelum kami kenal Tuhan Yesus, Tuhan sudah baik buat kami. Saudara, sekalipun opa meninggal, saudara. Saudara, oma kerja menjadi buruh cuci pakaian, mencuci baju-baju pastor, saudara. Oma saya waktu itu ateis, tidak punya agama, tidak kenal Tuhan. Tapi karena dia mencuci baju-baju pastor, pastor banyak cerita sama dia, pastor banyak ngobrol sama dia. Di situ oma saya kenal Tuhan Yesus. Di situ oma saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya ingat waktu saya masih kecil, setiap hari Minggu oma ajak saya pergi ke gereja. Saya dipakein baju putih, saudara, baju yang terbaik yang saya punya, saudara. Itu dipakein kepada saya untuk pergi ke gereja sama oma setiap hari Minggu. Dan saya ingat setiap hari Minggu oma selalu gandeng saya, bawa saya kepada pastor untuk didoakan. Saudara, saya bersyukur, saudara. Sekalipun, saudara, oma saya harus jadi buruh tukang cuci pakaian saat itu. Sekarang saya mengerti, saudara. Now I can see bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam keturunan oma saya. Lewat oma saya kenal Tuhan Yesus. Dia gak berhenti berdoa buat anak-anaknya. Dia berhenti buat cucu-cucunya. Kalau sekarang kami sekeluarga, mami papi saya, adik-adik saya, om tante saya, kami boleh melayani Tuhan. Saudara, saya percaya, saudara, karena dari semula Tuhan sudah menetapkan. Karena saya percaya tidak ada satupun rancangan dan rencananya yang gagal. Sekalipun hal yang tidak baik terjadi di dalam hidup kita saat ini, tetapi Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Kadang kita gagal mengerti waktu yang kita alami tidak baik, saudara. Tetapi ketahuilah, Tuhan itu ada di dalam hal yang tidak baik, di dalam hal yang baik di dalam hidup kita, di dalam hal yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat buat setiap kita. Tetapi waktu hal itu mendatangi kita, Dia berjanji, Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dia ada mengajar kita, Dia ada menuntun kita, Dia ada menopang kita, Dia ada menguatkan kita untuk kita bisa melewati setiap musim kehidupan yang harus kita lewati, baik itu musim yang tidak baik maupun musim yang baik. Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan Dia selalu turut bekerja bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, kecap dan lihatlah. Waktu engkau mengalami, engkau baru bisa mengerti. Kadang
Banyak hal kita lewati, banyak hal kita alami di dalam kehidupan kita. Dulu waktu kita alami kita gak mengerti. Tetapi sekarang waktu kita nengok ke belakang, kita baru boleh mengerti bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Saudara, murid-murid Yesus, waktu hari Jumat Agung, waktu Tuhan Yesus disalib, waktu guru mereka diambil, mereka gak bisa berkata bahwa itu adalah Good Friday, saudara. Mungkin mereka katakan itu adalah Black Friday, saudara. Hari Jumat yang kelam, yang paling kelam yang mereka pernah hadapi waktu mereka melihat guru mereka disalib. Saudara, tetapi sekarang kita boleh berkata, it is a Good Friday. Murid-muridnya bisa berkata sekarang, it is a Good Friday. Karena di atas kayu salib waktu Yesus mati, dia katakan selesai, sudah selesai. Dia menanggung segala sesuatunya di atas kayu salib, segala hukuman kita, segala pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita, segala kutuk kita, segala sakit penyakit kita sudah dia tanggung di atas kayu salib, dan dia katakan sudah selesai. Itulah sebabnya saudara dan saya bisa tetap bersuka cita. Itulah sebabnya saudara dan saya hari-hari ini tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu kita aman di dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu ada yang memegang kehidupan kita. Saudara, saya percaya janjinya memelihara hidup kita. Saya percaya janjinya menguasai kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Satu waktu saudara, waktu saya sekolah di negeri Belanda, teman-teman saya tinggal di asrama saudara. Ada dari berbagai macam bangsa tinggal di situ. Mereka selalu bilang sama saya kalau mereka suka sama sambal. Saya tanya sama mereka, apakah kamu tahu yang namanya sambal terasi? Itu adalah sambal yang paling enak, saya bilang, yang saya suka. Saudara, mereka katakan apa itu sambal terasi? Saya bilang sambal yang sama, tetapi ditambahin yang namanya terasi. What is terasi? Kata mereka, apa itu terasi? Saya bilang terasi adalah udang yang dibusukin, udang yang difermentasi saudara, lalu diulek bareng sama sambal itu. Mereka bilang ini iuh, bagaimana kamu bisa makan udang yang udah busuk? Bagaimana kamu bisa makan makanan yang seperti itu? Saya bilang cobain dulu. Kamu harus coba, baru kamu bisa bilang enak. Saya katakan begitu sama teman saya. Saudara, beberapa dari mereka mau mencobanya. Beberapa dari mereka tidak mau mencobanya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa orangku yang benar akan hidup oleh percayanya, bukan dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat seringkali buat kita takut. Karena apa yang kita lihat seringkali bikin kita khawatir. Tetapi kata Tuhan, hidup dengan apa yang kita percaya. Kita percaya bahwa kita punya Bapa yang baik. Kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang setia kepada janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang berjanji. Dia Tuhan yang menepatinya. Dia Tuhan bukan manusia. Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Kita punya Bapa yang baik dan Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Waktu teman-teman saya cobain yang namanya sambal terasi, mereka yang berani cobain sudah. Mereka bilang, yes, it is good. Ya, ini enak. Ya, ini baik. Karena mereka sudah mencicipinya, mereka sudah mengecapnya, mereka sudah mengalaminya, sehingga mereka bisa berkata, yes, it is good. Ya, ini baik. Ya, ini enak. Karena mereka sudah coba. Buat mereka yang belum mencobanya, mereka bilang, bagaimana kamu bisa telan? Bagaimana kamu bisa makan? Bagaimana kamu bisa cobain udang busuk? Itu kata mereka. Tetapi buat mereka yang sudah mencoba, yang sudah mengecap, yang sudah mencicipi, mereka bilang, it is good. Begitu pula dengan kita. Saya percaya setiap kita pernah ngalamin kebaikan Tuhan. Setiap kita pernah ditolong Tuhan. Setiap kita mengalami bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu saudara, kita selalu bisa bilang, untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Seperti Bapa Rohani kita katakan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetap kita akan selalu berkata, Tuhan itu baik buat setiap kita. Saudara, saya percaya saudara, mungkin hari ini kita merasakan hal itu tidak baik. Tapi saya mau bilang, Tuhan selalu turut bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat
28. Dia tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri melewati setiap musim di dalam kehidupan kita. Tapi dia selalu ada mengajar, membimbing, dan menuntun setiap kita. Biarlah saudara hari-hari ini, apapun yang kita alami, kita tetap angkat tangan kita. Kita tetap bersyukur kepada dia. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan. Dan kita mengerti apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan kita selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin ada dari saudara yang kehilangan keluarga. Mungkin ada dari saudara yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada dari saudara yang kehilangan pelayanan. Mungkin ada dari saudara yang kehilangan hal-hal yang saudara pegang teguh hari-hari ini. Saudara percayalah, kalau engkau kehilangan yang baik, Tuhan punya yang terbaik buat setiap kita, yang Dia sudah sediakan buat setiap kita. Saudara, Dia itu baik untuk selama-lamanya, kasih setianya buat setiap kita. Saudara, kemarin ini suami saya baru ngalamin yang namanya sakit, saudara, penyakit prostat. Saudara yang ngalamin radang, ngalamin infeksi sakit prostatnya. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa hari gini? Kenapa hari gini Tuhan? Tetapi saya gak mau berlama-lama saudara bertanya-tanya sama Tuhan. Saya gak mau saudara untuk kasih makan kekhawatiran, ketakutan saya. Saudara, saya mulai kasih makan iman saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku tahu kalau dulu Engkau tolong aku, sekarang pun Engkau pasti tolong aku. Kalau dulu Tuhan beracara di dalam kehidupanku, Tuhan pasti beracara juga sekarang di dalam kehidupanku. Saudara, benar saudara, semuanya baik. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga saat ini saudara, walaupun kemarin ini saudara suami saya ngalamin sakit, suami saya harus dioperasi. Kami sekeluarga kami tetap mau bilang Tuhan itu baik buat kami. Tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan kami saudara. Saudara, saya percaya begitu pula dengan saudara-saudara. Saudara, pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia baik. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena Dia adalah Tuhan yang baik. Bukan karena kita yang pilih Tuhan, tetapi karena Tuhan yang pilih kita. Saudara, percayalah, tetap ada di dalam damai sejahteranya. Tetap bersyukur, tetap bersuka cita karena Tuhan. Karena itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Tetap percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah curang. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Tetapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya firman Tuhan hari ini menjadi satu kekuatan, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Karena Dia Bapa yang baik, yang selalu ada dalam setiap waktu kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, saudara yang di rumah, kita sama-sama berdoa syafaat hari ini. Kita satukan hati kita, biarlah kasih karunia Tuhan turun atas kita, buat bangsa ini, bahkan buat saudara dan saya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur siang hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau berkata, Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan adalah satu kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami berdoa,
khususnya buat kota kami, buat bangsa Indonesia. Kami memberkati bangsa Indonesia, kami memberkati kota Jakarta. Berkat Tuhan ada atas kota ini, berkat Tuhan ada atas bangsa ini. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah semua penduduk-penduduk yang ada di bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah kondisi situasi yang dihadapi hari-hari ini, satu hal kami percaya, Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan turun buat bangsa ini, memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami memberkati presiden kami, wakil presiden, bahkan semua pemerintahan yang ada. Damai sejahtera ada atas bangsa ini. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan turun atas mereka. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan hikmat dan pertolongan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami mau berkata Tuhan, mereka yang lemah dikuatkan. Mungkin hari-hari ini mereka kehilangan pekerjaan. Mungkin hari-hari ini mereka sedang mengalami sesuatu yang tidak baik. Namun satu hal kami percaya, Tuhan, Engkau baik atas kami. Engkau memberkati setiap umat Tuhan. Kami memberkata Tuhan, semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pekerjaan dari umat Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, sertai mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka menghadapi situasi hari-hari ini dengan pertolongan Tuhan. Karena ada Yesus dalam kehidupan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami punya Bapa yang baik yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa buat setiap umat Tuhan, mereka yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Bapa, Engkau sertai mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah anak-anak mereka, berikan mereka kekuatan yang baru, karena di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada penghiburan, di dalam Yesus ada kekuatan dan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sepanjang hari ini kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Mazmur 91 tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Yes, Tuhan Yesus memberkati.